Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang model pembelajaran quantum learning. Langsung mulai saja. Di sini saya nama Rahmat Singgi Widodo, NIM 401 dari 4 PGSDA 7 akan menjelaskan tentang quantum learning. Yang pertama yaitu pengertian. Dalam pengertian, quantum learning merupakan kiat atau petunjuk strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat siswa, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Tokoh utama di balik quantum learning adalah Bobby De Potter. Dia yaitu perilis sekaligus pencetus dan pengembang utama dari quantum learning. Sejak tahun 1982, De Potter memantangkan dan mengembangkan gagasan kuantum di Supercamp. Pada tahap awal perkembangannya, quantum learning dimaksudkan untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir para remaja di rumahnya masing-masing. Tetapi, lambat laun, lama-kelamaan orang menginginkan De Potter untuk mengadakan program-program quantum learning bagi orang tua siswa. Hal ini menunjukkan bahwa program quantum learning dapat dimanfaatkan secara umum, tidak secara khusus diperuntukkan bagi pengajar di sekolah saja. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dari quantum learning. Yang pertama, untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. Yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya menuju ke keunggulan dan kelemahan quantum learning. Dari segi keunggulannya, yang pertama, berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika kuantum, meskipun serba sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Yang kedua, lebih konstruktivis, bukan positivitis ataupun empiris dan behavioris. Yang ketiga, sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan yang cukup tinggi. Yang keempat, sangat menentukan kealamian kewajaran proses pembelajaran, bukan keaktivisan atau keadaan yang dibuat-buat, jadi pembelajarannya sesuai dengan proses. Yang kelima, sangat menekankan kebermaknaan dan kebutuhan proses pembelajaran. Yang keenam, memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Yang ketujuh, memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis, keterampilan dalam hidup, dan prestasi fisikal atau material. Dan yang terakhir, dari keunggulan dari quantum learning, yaitu menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting dari suatu proses pembelajaran. Selain itu, quantum learning memiliki kelemahan. Yang pertama, membutuhkan pengalaman yang nyata. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Yang terakhir, yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi keterampilan siswa. Selanjutnya yaitu prinsip quantum learning. Yang pertama, ketahuilah bahwa segalanya dapat berbicara. Maksudnya,
Dalam pembelajaran kuantum, segala sesuatu mulai dari lingkungan pembelajaran sampai dengan bahasa tubuh pengajar, penataan ruangan, mulai dari kertas yang dibagikan atau lembar kerja yang dibagikan oleh pengajar sampai dengan rancangan pembelajaran atau RPP, semua mengirim pesan tentang pembelajarannya, apakah pembelajarannya dapat efektif atau tidak. Yang kedua yaitu ketahuilah bahwa segalanya bertujuan. Maksudnya, semua yang terjadi dalam proses pengubahan energi menjadi daya mempunyai tujuan. Contohnya seperti itu. Yang ketiga, sadarilah bahwa pengalaman mendahului penamaan. Maksudnya, proses pembelajaran paling baik terjadi ketika pembelajaran telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh makna untuk apa yang mereka pelajari. Dalam hal ini, pembelajaran dapat mengaitkan dengan pengalaman siswa. Yang keempat, akuilah di setiap usaha yang telah dilakukan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran atau belajar selalu mengandung risiko yang besar. Ada yang tidak memperhatikan, ada yang memperhatikan. Yang kelima, sadarilah bahwa sesuatu yang layak dipelajari layak pula dirayakan, yaitu segala sesuatu dipelajari sudah pasti layak pula dirayakan keberhasilan, seperti memberikan nilai, memberikan apresiasi kepada siswa dengan berbagai cara. Yang selanjutnya, manfaat quantum learning. Manfaatnya, yang pertama, bersikap positif, memiliki motivasi, memiliki kepercayaan diri, sukses. Karena orang sukses memiliki sifat positif, motivasi, dan kepercayaan diri. Yang terakhir yaitu keterampilan belajar seumur hidup. Yang terakhir yaitu sintaks model pembelajaran quantum learning. Yang pertama, tumbuhkan. Maksudnya yaitu tumbuhkan minat dengan memuaskan apakah manfaat yang dapat diambil dari seorang guru dan apa manfaat yang diambil oleh seorang siswa. Yang kedua, alami, yaitu ciptakan atau datangkan pembelajaran secara umum yang dapat dimengerti semua siswa, seperti melakukan observasi dan lain-lain. Yang ketiga, namai, yaitu sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, atau sebuah masukan. Seperti dalam pembelajaran IPA yang terkandung dalam enzim yang terkandung dalam lambung seperti amilase, tripsin, lipase dapat disingkat menjadi amtrile. Seperti itu salah satu model yang dapat diterapkan. Yang keempat, demonstrasikan, yaitu sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Beri siswa kesempatan untuk dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Yang kelima, ulangi atau evaluasi. Tujuannya yaitu pembelajaran dengan cara mengulang materi dan menegaskan materi akan dapat diingat siswa dari hari sebelumnya, dapat dievaluasi di hari berikutnya. Yang keenam, rayakan, yaitu dengan cara pengakuan untuk menyelesaikan partisipasi dan memperoleh keterampilan dan ilmu pengetahuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan dari model pembelajaran quantum learning. Apabila ada salah kata, saya Rahmat Singgi Widodo, NIM 401 dari 4PG, SDA 7
meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.